Rokok. Bung Karno ngerokok. Oh, Sultan inget nih kata-kata Bung Karno nih. Apa itu? Kata-kata paling keren menurut Sultan. Apa? Kata dia lebih seneng sama orang yang berkumpul, ngerokok dan ngopi tapi dia ngebahas bangsa daripada orang kutu buku tapi mikirin diri dia sendiri. Anjay! Tepuk tangan dulu buat Bung Karno. Gila ya, keren. Itu keren banget. Gue belum pernah ngeliat ya sama mata kepala gue sendiri, baik di sosial media di mana gitu. Ada makam Habib masih utuh, Habibnya nggak ada. Nggak ada. Wow, fakta yang baru ini ya. Oh, kagak ada. Kagak ada. Habib nih digali gitu, terus mayatnya masih ada. Kagak ada. Kagak ada. Nggak ada. Ya makanya kan kalau kuburan Habib itu dijaga, Pak. Jadi kata Sayyidina Ali tuh, didiklah anakmu itu tuh umur 0 sampai 7 tahun itu kayak raja. Jadi raja. 7 sampai 14 tahun itu Jadi sandera. Dan 14 tahun ke atas itu jadi temen. Gitu. Iya. Jadi itulah yang, ya gue bener-bener cinta sama Rasulullah, bener-bener cinta sama sahabat-sahabatnya Rasulullah ya. Inilah bagian gue, cara gue bermutabah sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Iya. Gitu. Ternyata kalau misalnya udah meninggal, harusnya tuh orang tua sama anak tuh banyakan ngobrol. Jadi anak itu tuh termotivasi buat baca. Dan idolanya ya orang tuanya sendiri. Idolanya orang tuanya sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua jarang ngobrol sama anak, nanti anak lu Ngaco. mengidolakan Abi Sudirman, Bahaya dia. Wah, gila kali. Kayak lu kan, dulu kan pernah mengidolakan K-pop ya. Masa main kuda idolanya K-pop? Gila, main panahan idolanya K-pop. Abi Sudirman naik kuda lu, cuma duduknya kayak orang naik motor diboncengin. Najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol nih. Sekalian gue pengen cari tahu isi kedalaman otak anak gue gitu. Jadi ini anak pertama gue namanya Sultan Alfian Arman. What's up guys? What's up Malser internasional? Ngobrol santai aja ya. Yoi. Jadi emang kata-katanya Gus Dur sekarang terbukti ya bahwa Presiden Indonesia itu Pak Prabowo ini adalah presiden paling ikhlas. Paling ikhlas. Terbukti semua itu. Dulu papa orang Indonesia tapi bangganya sama Putin. Sekarang kayaknya Kita merasakan jadi warga negara Rusia. Sekarang gue kenapa gue punya presiden keren banget nih. Keren banget gitu. Gak bisa diledekin. Ganteng, keren. Terus teman-teman Sultan juga sekarang sama ya, pada ngedukung Prabowo semua. Pada kagum semua. Ya. Nah, dulu kan Gus Buat kan dibilangin, wah Pak Kiai itu ngedukung Ganjar ya. Bukan ngedukung Pak Prabowo gitu. Padahal kan waktu Ganjar lagi naik-naiknya tuh, lagi tinggi-tingginya tuh ya, Pak Kiai itu tuh malah cabut dukungan. Kan aturan dia harusnya makin gencar ya. Wah gila, menang nih. Ini gue malah pakai cabut dukungan. Karena juga bikin statement itu tuh ada 2 jenderal legend itu yang bakalan terkenal. Satu Jenderal Sudirman, kedua ini Jenderal Prabowo Subianto. Kan kemarin tuh Sultan ngedenger tuh Papa ngebahas yang Habib gemblong tuh. Yang dia membuat fatwa. Gimana tuh? Bodoh amat lah, ngejelas tuh orang kalau ngerokok sampai akhir hidupnya kagak tobat, ntar pas dikubur mayatnya balik bakul kagak ngadep kiblat. Mayat lu aja kali. Mayatnya kagak ngadep kiblat, goblok kan. Kocak banget ya. Soalnya gue belum pernah ngeliat gitu ya. Ada kuburan dibongkar, terus mayatnya balik bakul gitu, kagak madep kiblat. Gue belum pernah ngeliat gitu. Dulu Gus Dur juga kan longsor, itunya apa segala macem. Mayatnya utuh, semuanya utuh, dan jasadnya tuh ya madep kiblat. Saddam Hussein sama mayatnya madep kiblat. Gus Dur ngerokok, Saddam Hussein ngerokok, Bung Karno ngerokok. Oh, Sultan inget nih kata-kata Bung Karno nih. Apa itu? Kata-kata paling keren menurut Sultan. Apa? Kata dia lebih seneng sama orang yang berkumpul, ngerokok dan ngopi tapi dia ngebahas bangsa daripada orang kutu buku tapi mikirin diri dia sendiri. Anjay!
tepuk tangan dulu buat Bung Karno. Gila ya, keren. Itu keren banget. Tapi kalau gue beda lagi. Gue lebih seneng sama anak muda yang ngumpul, ngopi dan ngerokok tapi ngomongin bangsa, daripada Habib yang kagak ngerokok tapi ngedam berkosa bini orang, onon santrinya, ngebohongin begini, ngebohongin begitu. Kayaknya nggak ada habisnya. Iya, pas baru buka, ini kayak Allah nih lagi bercandanya nih, kelewatan banget gitu ya. Semua aib-aib Habib gini tuh, yang pengen ngerubah sejarah bangsa, yang pengen mengokupasi bangsa, segala macam tuh dibongkar semua. Iya. Dulu tuh ceramahnya si Nopel Al-Idrus tuh, berapa banyak darah Habib yang tertumpah untuk kemerdekaan Indonesia. Kebalik bego. Dulu gue mau percaya aja saking gue goblok. Dari turunan Nabi ya, wah keturunan Nabi, Nabi Julung meletak. Ayo terbalik. Berapa banyak darah pribumi tertumpah gara-gara otak belisnya Habib. Iya. Berapa banyak bini-bininya pribumi tuh yang diimprot sama Habib. Berapa banyak Habib tuh ngerugiin bangsa Indonesia. Berapa banyak Habib yang ngasih kesedihan. Masa iya cucu Rasulullah ngasih kesedihan? Dari Utsman bin Yahya bikin fatwa, akhirnya ulama-ulama di Cilegon dibredel, di Banten dibredel, di Sukabumi dihancurin. Nggak habis di situ aja, si Muso begitu juga, Aidit begitu juga, sampai ada kasusnya Sumur Soco apa segala macam. Sekarang ini kebongkar nih semuanya tuh. Makanya Bajingan banget. dia bikin fatwa kayak begitu, ngehebat. Makanya nih gue ngerokok gitu. Karena gue sebagai orang tua itu uswatun hasanah, ya gue jadi ngomong bahasa Arab deh. Jadi harus mencontohkan lah kepada anak. Gue ngerokok ya anak gue harus. Kalau dia mau ngerokok ya gue kasih ngerokok gitu. Iya. Asal mikirkan bangsa. Asal mikirin umat, mikirin bangsa gitu. Dan semua wali itu ngerokok. Abah guru sekumpul, wali Bung besar Karno. ngerokok, Bung Karno ngerokok. Iya. Ada yang nggak ngerokok, ada wali besar. Namanya siapa gitu. Bisa memadamkan api neraka. Emang dari dulu paling takut sama api. Mau masuk neraka, apinya dimatiin dulu. Lemah banget ya. Tuh tanya gue, kenapa api nerakanya dimatiin? Takut anak cucu gue dibakar di sini. Nggak jadi, iya bener. Jadi kayak gitu ya, maksudnya gila ya, kerennya Bung Karno punya statement kayak, Papa aja nggak pernah ngebaca kayak gitu, nggak pernah ngedenger kayak gitu. Sultan pernah baca tuh ya, Pernah baca. artikel kayak gitu ya. Iya. Bahkan teman akrabnya Bung Karno itu John F. Kennedy ya, John F. Kennedy. mengharamkan tembakau dari Kuba masuk ke sono ya. Iya. Kan soalnya lagi ada lagi ada perseteruan lah. Terus, Tapi dia lagi megang cerutu Kuba. Jadi tuh orang-orang keren itu, pemimpin-pemimpin bangsa rata-rata demen sama cerutu ya. Itu pemimpin Libya yang mati kan? Si Muammar Gaddafi, Muammar Gaddafi. Dia di ruang PBB ngerokok dia. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Tua, merokok mengganggu kesehatan ya, mungkin dokter-dokter ada jurnalnya kan. Ini dia ngomong yang ngerokok kalau kagak taubat mayatnya balik bakul, kagak ngadep kiblat, kan colok gue bilang. Oh banget itu. Kapan lu dari kuburan mayat yang balik bakul gitu. Iya. Kalau itu gak pernah ngomong tuh. Kalau ada Habib meninggal, kagak hafal Al-Quran, malaikat langsung turun jadi guru kursus sampai dia. Fungsi Quran buat lu HP. Liar aing mah liar bener. Gacor banget gila. Gila gacor banget. Dia ngebohong tapi kayak apa ya? Kayak ngebohong itu tuh udah biasa bagi dia tuh. Jadi ngebohong sama nggak ngebohong tuh biasa aja kalau menurut dia. Pokoknya job lu setelah pendawiran ini mending lu jadi penulis dongeng deh. Buat pengantar tidur anak-anak. Jangan ntar anak-anak rusak semua. Iya sih bener sih. Turunin rantai emas lah, ditarim. Ngantongin tai jadi emas. Ya. Kalau 1 juta pengungsi Yaman dipulangin kan dari Arab. Iya, bukan hoax, bener ada. Baik lagi deh ke Pak Prabowo nih. Mudah-mudahan aja nih Pak Prabowo ini nih istiqomah, langsung
Ini kok kayak begini mulu nih, kayaknya nggak temen, nggak lawan politik, kalau korupsi kelar ini. Kelar ini. Nggak mandang bulu dia. Pokoknya lu salah. Salah. Bener-bener tegas ya. Jadi bener-bener orang bijaksana. Iya. Makanya gimana nggak mau kagum gitu sama presiden kita gitu. Dan dia juga pernah kesel kan tahun 78 deh ngeliat lagi ngajak anak buahnya berenang di situ, ada tulisan Verboden, Verhouden, and Inlander gitu. Jadi dilarang masuk bagi anjing dan pribumi gitu. Jadi gini, kita ini nih sebenarnya sih sedang kisos. Kisos itu kan Pembalasan. Kata Rasulullah kan di kisos itu tuh ada jaminan kehidupan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita dizolimin, kita dibunuh, kita bisa ngebunuh keluarga yang ngezolimin. Asal nggak yang ngebunuh keluarga kita tuh bisa kita bunuh. Gitu. Iya. Jadi kisos itu balas dendam itu tuh bukan maksudnya membalas apa yang kezoliman itu wajib. Begitu. Itu wajib. Ini kita lagi ngadain kisos gitu. Dulu dia kan mengeksklusifkan diri kan bahwa dia itu adalah keturunan Nabi, dia itu jadi warga nomor 1 di Indonesia. Iya. Dia harus dihormatin, harus dicium tangannya, harus diinin apa segala macam. Dia bebas ngelakuin maksiat sampai dia berfatwa Habib sebrengsek-brengsek yang Habib berbuat maksiat apa segala macam masuk surga karena apa? Dia ngebawa zat darahnya Nabi. Kelakuan kayak tai. Nabi jilu kejepit. Sekarang diperiksa darahnya ya upload grupnya G. Disuruh tes DNA berapa orang kagak ada yang mau. Udah. Sekarang pas kita ngomong gini gue dibilang apa? Pemecah belah umat lah. Apa framing. Padahal kita tuh lagi ngebelain perjuangan pahlawan kita zaman dulu ya. Makanya kata Latihan. filsuf keren itu ada yang namanya Leo Tolstoy gitu. Kebenaran itu jujur dan sederhana. Iya. Kebohongan itu rumit dan berliku-liku. Gitu. Jadi kan yang namanya kebenaran itu tuh semua orang tuh tahu ini benar. Iya. Gitu. Dulu ulama 99 kan ngebully gue tuh di tuh. Gue mau di penjara lah, apalah segala macam begini. Iya. Zaman-zamannya si Lord Voldemort ya. Lord Voldemort. Gila. Ini orang kurang ajar nih sama Habibana. Sekarang gue cari video gue di situ kagak ada, di take down. Iya. Jadi tahu salah. Iya. Jadi emang ini gue bikin video ini nih buat dokumentasi aja bagi anak cucu gue ntar. Jadi harusnya tuh orang tua sama anak tuh banyakan ngobrol. Jadi anak itu tuh termotivasi buat baca. Dan idolanya ya orang tuanya sendiri. Idolanya orang tuanya sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua jarang ngobrol sama anak, nanti anak lu ngaco ngidolakan Abi Sudirman, bahaya dia. Wah gila kali. Kayak lu kan, dulu kan pernah mengidolakan K-pop ya. Masa main kuda idolanya K-pop? Gila, main panahan idolanya K-pop. Abi Sudirman naik kuda lu. Cuma duduknya kayak orang naik motor diboncengin. Najis. Kata kuda kalau bisa ngomong, anjir, harga diri gua hancur dinaikin bencong. Nih Salim bin Jindan. Dan Ntar kita lihat kuburan gua bakal kebalik gak? oh iya, ntar kalau misalnya gue mau meninggal ya, ntar udah sebulan bongkar kuburan gue, ntar gue balik bakul kan, mantatin kiblat, gila. Apa jasa tuh hilang? Gua gak tahu. Nah iya, Kiai Imat itu pernah ngomong kan, ada kuburan sekitar 256 kuburan palsu itu dibongkar. Iya. Dan dari 256 itu yang dibongkar kagak ada mayatnya sama sekali. Kosong. Intinya apa? Berarti Habib itu tuh yang ngaku-ngaku wali tuh, ya bukan wali. Iya. Orang jasadnya kagak ada kok. Iya. Kalau wali kan jasadnya itu dijaga sama Allah. Iya. Saddam Hussein. Terus Hamzah. Nah, Kalau tuh pas itu Hamzah. kalau udah berapa ribu tahun kan? Udah berapa ribu Waktu tahun. pas dibongkar darah masih ngalir kayak seger banget. Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein. Terus Gus Dur. Iya.
Gus Dur tuh. Gue belum pernah ngeliat ya sama mata kepala gue sendiri, baik di sosial media di mana gitu. Ada makam Habib masih utuh, Habibnya nggak ada. Enggak ada ya. Wow, fakta yang baru ini ya. Oh, kagak ada. Kagak ada. Habib nih digali gitu, terus mayatnya masih ada. Kagak ada. Kagak ada. Nggak ada. Ya makanya kan kalau kuburan Habib itu dijaga, Pak. Iya. Biar kagak dibongkar. Kalau dibongkar hilang kan kaget. Kaget. Anjir gue dibongkar gitu. Usman bin Yahya kagak ada Iya. mayatnya. Usman bin Yahya siapa sih? Iya. Anjing Wah, lu Belanda. kualat. Silakan Iya. ngomong kualat. Ini udah kebenaran gitu. Ini udah dari segi manuskrip gagal. Iya. Dari segi filologi gagal jadi cucu Nabi. Tes DNA haplogrupnya gatel. Iya. Jauh kemana-mana. Dan orang masih mengimani bahwa dia itu cucu Nabi. Kan goblok. Bener kata Kiai Imat nih. Ini ada kopi. Rasanya pahit. Terus ada orang pinter nih. Ini adalah gula. Terus kita cobain kopi. Terus kita husnujon. Ah enggak, ini gula. Yang tolong siapa? Yang ngasih tahu mah kita aja dong. Iya. Udah tahu kopi ya kopi aja. Udah tahu ini gula ya gula aja gitu loh. A B B. Iya. Kebenaran itu sederhana. Kalau kata pakai kebenaran itu telanjang gitu. Iya. Nggak di cover sama apa-apaan. Ya kebenaran itu kebenaran gitu. Bener-bener salah. Bener-bener salah. Nggak bisa abu-abu. Orang bijaksana itu tuh ngomongnya tuh benar sama salah. Kalau bajingan itu urusannya tuh menang sama kalah. Set. Makanya klan Habib ini klan bajingan kalau menurut gue. Dia tuh tetap pengen menang gitu. Dia tuh pengen diakuin. Tetep Bahkan kemarin Habib Nizar itu tuh ngomong, urusan penggerebekan saya yang ini nih jangan disangkut pautkan dengan solawat saya. Tai mana bisa yang mimpinya lagi solawat ngomongin muji-muji Nabi, tapi pemimpinnya cabul ya ogah. Kalau gua mau ogah, husnujon aja, makan tuh husnujon. Kok menjijikan ya? Menjijikan. Dulu nih kalau kita ngomong kayak begini, wah datang persekusi. Oh sekarang nggak bisa. Iya. Ada bapak gue yang ngelindungin gue, Bapak Prabowo. Di persekusi pulang lu kiaman lu. Persekusi ya, kalau lu pengen diekspor dari Indonesia, diekspor sih Indonesia. Di Depak. Dia. Udah jadi dari awalnya dia ngerasa harimau sekarang jadi anak kucing. Oh ya kucing mah masih bisa nyakar. Apa dong tuh? Yang lebih hina lagi tuh. Anak anjing kejepit. Ya cuman bisa ngoceh doang ya, nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Aduh. Sekarang Lutfi bin Yahya tuh, Voldemort itu tuh kagak dijadiin Watimpres. Dulu di zaman Pak Jokowi dijadiin Watimpres. Berarti ini Mr. Prabowo ini tahu duduk permasalahan bangsa itu. Jadi emang dia itu tuh bener-bener bapak bangsa tuh ya, melindungi bangsa tuh dari luar dengan alutsista dulu kan pokoknya tuh alutsista tentara-tentara tuh dibikin keren. Iya. Sekarang menteri-menteri pakai mobil bikinan pindah. Iya. Dan harus pakai itu ya. Dan dia juga tahu mempertahankan diri dari dalam itu yang lebih susah, menggeragoti gini. Gitu. Makanya dia lagi ngebasmi ya. Dulu Bahar bin Sangit itu kan sampai ngatain Presiden Jokowi kan, Jokowi itu kalau dibuka tuh dalamnya pasti lagi main karena dia itu perempuan apa kan kurang ajar. Dan emang otaknya sekedar segitu doang. Dia kalau mau ditangkap zaman dulu masyarakat masih tahu bahwa dia itu cucu Nabi. Sekarang mah kagak berani, beneran kagak. Iya. Dia ngomong kayak gitu, udah sikat, selesai udah. Hilang lu. Udah, orang lu Yahudi. Yahudi emang yang marganya Yahudi tuh cuman bikin ribet. hancuran doang. Itu di waktu sebelum diangkat jadi presiden, Prabowo itu tuh paling concern tuh sama Palestina. Iya. Dia ngegelontorin dana pribadi Buat Palestina. nolongin Palestina. Jadi dari segi manusianya kemanusiaan tinggi banget. Anjir. Jadi maaf ya Mr. Putin, sekarang gue udah Iya, masih ngefans sih, tapi gue lebih ngefans sama presiden gue sendiri. Warga Rusia gue kadang ngiri-ngiri amat. Iya. Maaf ya Mr. Putin. Akmil dibiayain sendiri dari kantongnya. Ya sekarang Amazing ya. banyak kan yang orang-orang pada excited gitu. Wah gila nih gebrakan ini nggak tanggung-tanggung. Tuh yang dulu ngelindas pacarnya, akhirnya dibebasin sama hakim.
Hakimnya malah ketangkep. Iya. Ternyata kebongkar disogok 20 miliar. Dia masuk kandang lagi. Gila sama itu. Gila. Ya semoga aja nih. Kayaknya dengan kita ngelihat 10 hari kerja, gue bisa ngelihat visi ke depan. Banyak orang miskin akhirnya ntar melambai-lambai ke kemiskinan. Dadah kemiskinan. Gue sejahtera nih, mudah-mudahan. Terus kemarin juga Ustaz ngeliat berita katanya 4 sampai 5 atau 5 sampai 6 juta petani dan nelayan dibebasin utangnya. Masa sih? Ih, Gue nggak dengar. Iya. iya. Ya itu pakai duit korupsi itu bebas. Iya, udah bebas lah. Bebas. Masa, wah, gila. Kagum banget gitu loh. Mudah-mudahan aja istiqomah terus. Tapi emang kalau ngelihat dari track recordnya Pak Prabowo itu tuh orangnya tuh konsisten, sustainable. Dia mau jadi presiden sekarang aja tuh berapa Perjuangannya kali panjang banget. berjuang. Masa udah di atas mau. Iya, mau. Jadi kalau menurut gue sih Pak Prabowo tuh berbuat sesukanya lah. Intinya gue tuh nggak megang Pak Prabowo, yang gue pegang itu omongannya Gus Dur. Iya. Bahwa dia itu tuh manusia paling ikhlas. Buat Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Indonesia ini semakin hebat lah. Amin, amin. Dan Jadi negara didaya. kutu-kutu yang ngegerecokin pemerintahan kan sekarang udah jelas nih peta lokasinya. Oh nih biang keroknya ternyata ini nih. Iya. Musuh di dalam kancut. Gue kalau inget Nabi pengen selangkangan musuh. PT KAI itu sekarang kan BUMN paling hebat tuh se-Indonesia, BUMN paling nguntungin. Dan beberapa kali gue naik kereta api tuh on time terus sekarang. Kan paling besar se-Asia Tenggara kan. Sekarang, iya. Ya harusnya tuh BUMN kayak kereta api tuh di copy paste ke BUMN yang lainnya. Iya, harusnya. Dan orang-orang di KAI itu tuh semuanya tuh pernah di training sama Gus Fuad. Dan itu ada datanya. Nah, itu fakta. Itu fakta. Itu ada datanya di Diajak situ. ngetril, diajak Iya. cintain alam, diajak mencintai umat. Jadi kalau misalnya kita udah cinta sama umat, ya udah, kita tuh berarti cinta sama Tuhan. Kita cinta sama Allah. Jadi cinta sama negara. Jadi cinta sama negara. Jadi gitu aja deh. Vlog gue sama anak gue, ntar kalau kelamaan takut pada ngantuk. Iya. Ini cuman buat database doang antara gue, anak gue, buat keturunan gue. Memang kalau ada orang pengen nonton, pengen dia silakan. Pengen nyebarin silakan. Gitu. Buat nyontohin buat ke anaknya. Buat keren. So bapak-bapak lu, so bapak-bapak. Kan bakal jadi bapak kita. Iya, gue manggil anak gue. Dulu soalnya bapak gue juga begitu sama gue, manggil gue tuh lu gue. Tapi anak gue ngomong lu gue sama gue nggak berani gitu. Jadi kata Sayyidina Ali tuh, didiklah anakmu itu tuh umur 0 sampai 7 tahun itu kayak raja. 7 sampai 14 tahun itu Sandra. Dan 14 tahun ke atas itu jadi temen. Gitu. Iya. Jadi itulah yang, ya gue bener-bener cinta sama Rasulullah, bener-bener cinta sama sahabat-sahabatnya Rasulullah ya. Inilah bagian gue, cara gue bermutabah sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Iya. Gitu. Nanti kalau misalnya udah meninggal, gue ketemu sama sahabatnya Rasulullah sama Rasulullah, akan jadi keren. Wah. Gue udah praktekin masalah bener salahnya kan ntar di konten di sana gitu. Yang penting kalau gue meninggal pas mandro buka gue bilang Allah lah, bukannya Abdullah Al-Haddad, bukan. Ini siapa sih? Iya. Jadi gitu, Karakter hayalan. karakter fiktif hayalan. Jadi gitu ya dari gue Bang Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.